Lur, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Amar Bayi Channel. Lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jalur santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di malam hari, di sore hari ini sekitar menjelang isya. Ya sudah malam berarti ya kan. Oke lur, lanjut tentang Satrop ini, tanda-tandanya, tanda-tanda munculnya dari Satrop ini itu insya Allah akan ada suatu kerusuhan atau yang disebut juga goro-goro ya kan. Sebagaimana kita ketahui bersama, goro-goro ini akan memunculkan sosok pemimpin akhir zaman. Karena goro-goro ini adalah sesuatu yang sangat merusak, yang dimana terjadinya goro-goro ini akan terjadi suatu kekerasan, kezoliman, dan kekuasaan, di mana yang kuat ini akan berkuasa. Dan kekuasaan ini mungkin yang pasti mungkin karena rasa keserakahan atau apa ya kan, goro-goro ini ya. Terus goro-goro, namanya goro kan gara-gara pemicu suatu amarah atau suatu pertengkaran, nggak menyebabkan suatu kerusuhan yang besar nantinya. Entah kerusuhan seperti apa sih, kita tidak ada yang tahu ya. Ya mungkin kerusuhan ya merusak atau apa yang namanya kerusuhan, tahu sendiri ya. Tapi mudah-mudahan bukan kerusuhan yang merusak seperti itu. Karena kerusuhan atau goro-goro ini mungkin karena sistem yang ketidakadilan ya kan, ketidakadilan semena-mena atau tahu sendirilah, banyaklah seperti itu golongan-golongan yang seperti itu, dan hingga membuat orang-orang itu sering semaunya sendiri. Kan namanya goro-goro kan juga namanya rakyat kan, kalau nggak ada pemimpin lah, kalau nggak ada pemimpin yang harus dipatuhi atau bagaimana ya, mungkin seperti itu, bingung ya kan, goro-goro itu seperti apa. Karena pemimpin yang mereka patuhi, panuti juga tidak ada yang tepat ya toh. Insya Allah seperti itu loh, tidak ada yang tepat. Jadi kisruh lah, timbul pro dan kontra, dan itu menyebabkan juga terjadi suatu gesekan atau bagaimana ya kan. Insya Allah nanti akan seperti yang namanya goro-goro, suatu sistem atau kerusuhan yang akan timbul kerusuhan, dan semuanya istilahnya kacau balau lah atau kacau balau, hiruk pikuk keramaian dan sebagainya. Dan itulah insya Allah itu lur, munculnya Satrop Piningit. Atau bisa juga dengan bencana alam. Goro-goro ini bisa juga diartikan bencana alam yang sangat besar. Video saya kemarin kan tsunami yang sangat besar, karena kan goro-goro kan karena suatu membuat orang terpusat perhatiannya ke sana, dan membuat mereka itu kalang kabut seperti itu, dan enggak tenanglah kehidupan sehari-harinya seperti itu. Ketenangan pun enggak ada lah istilahnya ya. Insya Allah itulah itu menurut pendapat saya yang namanya goro-goro. Mungkin saudara semuanya punya pendapat yang lain, monggo sampai komen di kolom komentar. Karena di sini kita ini sharing atau berbagai ilmu pengetahuan seperti itu ya kan. Karena semua yang benar dan hak adalah milik Allah. Kita sebagai manusia punya pengetahuan yang sangat terbatas.
ya kan, sangat-sangat terbatas lur, seperti itu. Bagaikan setetes air di lautan. Ya toh, bayangkan, ya itulah lur. Monggo kita sharing di sini, ya toh. Karena goro-goro itulah mungkin inilah saatnya Saitropin itu keluar. Memang kan sudah saatnya. Dan sampai saat ini pun goro-goro itu mungkin kecil, tapi yang terjadi di sana di jauh ya kan kekacauan atau apa, goro-goro itu kepanikan atau apa ya, itu bisa juga dengan perang. Goro-goro itu bisa juga diartikan dengan perang yang saat ini terjadi di India sana ya toh, dengan Pakistan ya, mungkin itu lur, mungkin itu pemicunya. Kalau di antara belah pihak nggak bisa menahan diri untuk meluncurkan senjata nuklirnya. Kalau senjata nuklir diluncurkan, wah wis sudah perang dunia ketiga. Nah ya kan, nah ini juga perang dunia ketiga bisa juga diartikan dengan goro-goro juga, atau goro-goro yang dimana goro-goro kan luas pengertiannya, ya toh, pengertiannya itu sangat luas. Penyebab apa, gara-gara apa, yaitu ya kan. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan di malam hari ya, sekali-sekali seperti ini ya kan. Ya seperti itu lur, jika itu terjadi perang dunia ketiga, pemicunya kan yang memasuk senjata nuklir, bukan memasuk sih, menyediakan ya toh. Kalau India kan Amerika kalau tidak salah, kalau Pakistan kan Cina ya toh. Dimana kita tahu pesawat jet dari India kan sudah dirontokkan dengan pesawat jetnya Pakistan. Bahkan canggih buatan jetnya buatan Prancis kalau tidak salah ya toh, dengan buatan Cina. Hebat ya kan. Hebat Cina ya, sangat hebat ya toh. Ya mungkin itu lur, jika ikut campur bukan ikut campur, jika perang nuklir terjadi maka dunia pun akan gempar. Bahkan efeknya itu lur, namanya juga nuklir, efeknya dari radiasinya ini mungkin Asia Allah alam juga. Namanya mana perang nuklir kan ya 1-2 nuklir, atau mungkin banyak nanti akan dijatuhkan. Kalau Jepang itu hanya 2 ya kan, 2 bom nuklir, Hiroshima dan Nagasaki, dan akibatnya pun seperti itu. Kalau alam bisawab loh. Nanti goro-goro ini penyebabnya ini yang mana? Yang gara-gara goro-goro itu tadi sistem ketidakadilan ya, dan yang perang ini nanti perang dunia ketiga ini mungkin juga bisa diartikan seperti itu penyebabnya. Memang kalau itu terjadi memang nggak akan bisa dicegah lur, karena memang itu sudah takdirnya Allah ya. Bagaimanapun kita caranya untuk menghindari, tapi kejadian itu masih tetap harus terjadi ya kan, karena itu nanti akan munculnya seorang pemimpin adil, bukan hanya di Nusantara, tapi ini pemimpin ini akan seadil-adilnya di seluruh dunia, akan menguasai dunia ini ya, bukan hanya negeri kita, enggak kan. Yang namanya Imam Mahdi kan seperti itu. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya mungkin kebahagiaan, mungkin saat ini ada yang pulang kerja atau kemalaman ya, seperti inilah. Ya mudah-mudahan itu semuanya ya kita ya repot ya. Kita doakan seperti itu, akan terjadi suatu banyak korban jiwa karena goro-goro itu. Kalau kita berdoa juga ya bagaimana lagi, intinya ya itu tadi, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di sini adalah menjalani saja. Menjalani ya toh. Insya Allah seperti itu ya toh. Kita di sini di dunia ini hanya menjalani. Bukan suatu bukan mencegah atau apa. Semuanya ketentuan Allah, ya kan. Apapun yang terjadi di dunia itu ketentuan Allah.
Tuhan semesta alam. Karena ya tunggu sajalah bagaimana lagi ya kan. Kita juga berharap munculnya beliau ya kan.